Nah, ini adalah bayangan dari pencerminan sumbu X ya terhadap sumbu X. Jadi ada titik A, kita cerminkan ke sumbu X. Oke, contoh yang lain lagi, misalkan kita buat titik baru ya di sini. Titik 4,3 B kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jadi pertama kita klik dulu refleksi objek pada garis ya. Kita klik objeknya titik B ini, kemudian garisnya. Nah, ini kan hasilnya. Kita kasih nama dulu. Di sini hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang dicerminkan itu suatu bangun, berarti kita bikin dulu. Misalkan kita bikin layang-layang ya. Nah, seperti ini layang-layang. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 5 misalkan. Kalau Y sama dengan 5, berarti garisnya di mana? Y sama dengan 5, garisnya di mana? Kalau Y sama dengan 5? Di mana? Jawab dong. Y sama dengan 5. Nah, berarti kan garisnya itu ada di sini ya. Ini adalah Y sama dengan 5. Oke. Kalau mau mencerminkan, ya sama. Berarti kita refleksikan layang-layang ini ke sumbu Y sama dengan 5. Nah, berarti dia nanti hasilnya itu ada di sebelah sini. Ya. Jadi kalau mau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 10 gitu ya misalkan. Ya kalian bikin dulu X sama dengan 10 gitu kan. Berarti kalian tinggal klik refleksinya, kemudian diklik garisnya. Nah, berarti ini adalah hasil pencerminannya. Kalau misalkan mau buat LKS, ya kalian soalnya seperti ini. Buatlah, apa ini namanya? Buatlah layang-layang dengan titik C itu terletak di 6,3, titik D di 7,4, titik E di 7,3, titik F di 7,1, gitu kan. Buatlah gitu. Kemudian cerminkan terhadap X sama dengan 10. Nah, ini kan berarti nanti anaknya bikin X sama dengan 10. Maka hasil pencerminannya adalah gitu. Berarti E aksen itu berapa? D aksen itu berapa? C aksen itu berapa? F aksen itu berapa? Nanti muridnya suruh jawab titik koordinatnya itu di mana. Berarti kalau E aksen itu berarti dia di 12,3. Kalau D aksen itu berarti di 13,4 dan seterusnya. Gitu kalau mau membuat LKS ya. Jadi materinya apa dulu gitu kan. Kemudian di mana LKS-nya itu disuruh jawab pertanyaan. Misalkan ini tentang pencerminan gitu ya. Ini kalau tentang pencerminan. Nah, selain pencerminan dengan menggambar, kalian juga bisa memasukkan gambar. Jadi cara memasukkan gambar yaitu opsi, sebentar, opsi
Saya itu kalau pakai bahasa Indonesia bingung. Oh ini, ubah, kemudian masukkan gambar ya, berkas. Nah, misalkan yang saya masukkan itu Informa ini deh, biar mudah. Informa, oke. Nah, di gambar ini bisa kita pindah posisinya dia di mana, gitu kan? Misalkan posisinya ada di sini. Kemudian kita mau mencerminkan. Jadi diklik gambarnya, kemudian lagi-lagi sumbunya. Misalkan ini sumbu X ya. Sumbu Y maksudnya. Nah, berarti kan dia bayangannya ada di sebelah kiri dan terbalik kan. Ini informa tulisannya seperti ini. Kalau bayangannya dia kebalikannya gambarnya. Nah, begitu. Ini kalau tentang pencerminan. Bagaimana kalau tentang yang lain? Kan ada pencerminan, ada rotasi ya. Sekarang kita belajar tentang rotasi ya. Saya buka jendela baru aja. Nah, kalau rotasi itu dia kan biasanya diputar searah berapa jam gitu kan. Dia diputar di sudut berapa gitu kan. Nah, pertama kita bikin rotasi titik dulu terhadap pusat ya. Jadi misalkan titiknya itu ada di 2,1. Kemudian kita rotasikan berarti kita pilih rotasi objek mengitari titik dengan sudut. Jadi kita pilih yang ini, lalu kita klik titik A, kemudian kita klik ini 0 karena kita mau, oh ya sebentar, sebelumnya kita bikin dulu titiknya 0 di sini. Nah, begini. Kemudian kita akan mau merotasi A 2,1 pada pusat 0,0 ya, 0,0 sebesar 90 derajat misalkan. Jadi kita klik rotasi, klik A, dan klik B. Nah, mau yang apa? Berlawanan atau searah? Misalkan 45 derajat yang berlawanan arah. Maka hasilnya akan di sini. Nah, ini kan sudutnya 45 derajat ya, A aksen ini. Kalau 90 derajat gimana? Ya sama, diklik lagi. Kemudian titik pusatnya, lalu kita pilih, kita ganti angkanya dengan 90 derajat. Nah, berarti dia ada di sini bayangannya. Kalau kita rotasikan ya. Kemudian gimana kalau berlawanan dengan arah jarum jam? Ya sama, tinggal diklik titiknya, kemudian pusatnya. Kalau berlawanan arah, ya tinggal kita tulis aja, misalkan 60 derajat, searah, kita pilih yang searah sekarang, berarti posisinya ada di sini. Nah, begitu. Ini kalau tentang pencerminan terhadap titik, ya. Nah, kalau pencerminan, rotasi. Rotasi ya, ini rotasi. Oke, saya kasih judul dulu biar tidak keliru. Ini adalah materi rotasi. Rotasi ya, tentang rotasi. Nah, kemudian kalau misalkan mau rotasi sebuah bidang, berarti kita gambar dulu. Misalkan mau merotasikan segitiga sembarang misalkan seperti ini. Ya, kemudian kita rotasikan ke pusat 0,0. Bisa aja pusatnya kan enggak 0,0, bisa aja di titik berapapun. Saya pakainya 0,0 ya. Yang diklik itu ininya, bangunnya yang diklik, kemudian titiknya. Nah, mau seberapa? Misalkan
saya pilih 45 yang searah jarum jam. Nah, berarti dia rotasinya ada di bawah sini gitu. Ini kalau rotasi, udah tinggal diklik, kemudian diklik lagi titiknya, kemudian muncul, lalu mau dirotasikan berapa derajat. Nah, kalau bikin soal ya sama, bisa aja nanti buatlah segitiga. Misalkan segitiga ABC dengan titik A di mana, B di mana, C di mana gitu. Terus nanti hasil dari rotasinya itu apa, titik apa jadinya. Nah, kayak gitu contohnya. Ya, ini adalah contoh kalau rotasi. Rotasi sudah, refleksi sudah. Nah, sekarang tentang dilatasi. Dilatasi itu kan perbesaran ya. Jadi, sekarang tentang dilatasi. Dilatasi berarti kita gambar dulu aja. Misalkan saya mau menggambar jejer genjang. Nah, jejer genjang ini saya dilatasikan dengan faktor. Faktor itu kan perbesarannya ya. Terhadap titiknya kita buat dulu. Nah, dilatasi di titik berapa dia, gini kan? Misalkan diperbesar 2 kali. Nah, berarti perbesarannya itu sebesar sekian, gitu kan? Ini adalah pembesarannya. Jadi, kalau ini yang awalnya itu panjang AD itu 2, jadi panjang AD itu 4. A, aksen di aksen ya. Kemudian yang panjangnya AB awalnya 1 jadi 2. Nah, itu kan dilatasi. Contoh lain, misalkan gambar jejer genjang. Sudah trapesium. Nah, begini. Kemudian kita dilatasikan sebesar 1,5. Bisa 1,5? Bisa. Kita pakai 1,5. Oke. Nah, dia perbesarannya ada di sebelah kiri hasilnya. Nah, ini perbesaran dari trapesium ya. Ini kalau dilatasi. Nah, kalau translasi bagaimana? Ini dilatasi ya, saya tulis dulu dilatasi. Oke. Nah, sekarang kalau translasi. Kalau translasi itu kan pergeseran. Misalkan kita gambar persegi. Kita ganti dulu warnanya. Kemudian kalau mau ditranslasikan ya ini translasi objek oleh vektor. Nah, dia mau digeser berapa gitu kan? Lalu misalkan saya ditranslasikan sebanyak K, ini dari titik K ini ya.